Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, oke. Hari ini saya akan mengajar tentang penata laksanaan kasus neuromuskuloskeletal. Jadi ini nanti ada 3 SKS, terdiri dari 1 teori dan 2 praktek. Nanti akan mengajar saya, Pak Dedi, dan Pak Heri Manlai. Jadi di mata kuliah ini nanti akan belajar selain tentang apa terapi-terapi, terapi latihan, kemudian apa massas dan seterusnya, dan juga akan belajar tentang Qigong. Ini nanti akan apa, diajar oleh Pak Henry Remanlai. Jadi khusus untuk Pak Henry nanti Anda harus eh, praktek ya, langsung praktek. Jadi open camp nanti dipandu Pak Henry dengan mengenakan pakaian olahraga. Ya. Jadi nanti saya akan bergantian dengan Pak Henry untuk bobot penilaian UTS 30%, UTS 50%, dan tugas 20%. Jadi pertemuan pertama nanti untuk saya itu ada terapi latihan untuk kasus obsgin dan untuk kasus ortopedi. Kemudian yang Pak Henry, Anda akan mulai belajar mulai dari sejarahnya, kemudian latihan jurus 1, dan manfaatnya untuk pengobatan itu apa. Jadi eh, gerakan-gerakan itu juga bermanfaat untuk terapi. Kemudian pertemuan kedua nanti lanjutan dari ortopedi, kemudian kardiopulmoner kasusnya. Kemudian kalau Pak Henry latihan jurus 2 dan 3, untuk saya yang pertemuan ketiga terapi latihan untuk saraf dan pediatrik serta osteoporosis. Kemudian yang Pak Henry jurus keempat, yang pertemuan keempat MMT, manual muscle meridian muscle testing, pemeriksaan dan terapinya, kemudian massage, dan Pak Henry jurus kelima. Kemudian UTS. Setelah itu, sesudah UTS nanti yang mengajar ganti Pak Dedi dan tetap ada Pak Henry Remanlai, jurus keenam, ketujuh, dan jurus ke-8 terakhir. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti Kalau di-share tidak ya Bu ada, ya PS-nya. oh ya, oke. Saya Dikirim ke saya lanjut. saja nggak apa-apa Bu, dia daripada kayaknya Bu Sunti repot banget itu kayak. Iya Bu, ini baru sampai seminggu baru di-share ini kita nggak belajar ini Bu. Iya, 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 oke. Atau mungkin kalau Bu Sunti banyak ini kegiatan, bolehlah Bu dikembalikan lagi ke Pak Capri atau apa yang ini, biar kami juga Oh, ini. ada tugasnya sendiri-sendiri. Jadi Oh, yang Pak Capri itu semester 3 4, Bu Kiki yang 1 2, Bu Sunti yang 5 6. hmm, soalnya kok ini mohon maaf ya Bu, soalnya dari semester kemarin kan Alhamdulillah tepat terus. Jadi kami juga setelah hari Senin kalau Pak Capri itu biasanya sudah diupload sehingga kami bisa baca-baca lah. Karena semester lima Hmm. enam ini kan kayaknya berat Bu. Jadi kalau materinya terlambat kan kami juga bingung ini. Mohon maaf ya Bu. Dia Ya, ini ya, maaf kok ya. nggak ada tanda-tanda direkamkan lagi seperti semester kemarin ya. Apa memang nggak?
nggak dilanjut kayak gitu. eh Kemarin saya tanya ke Mbak Sunti, katanya suruh diminta ngerekam sendiri-sendiri. Nah ya itu kan. Jadi kayaknya agak ribet gitu loh kalau kayak gitu. Maksudnya Bu Wardah itu gini Bu, kita kan ini sudah semesternya kan agak berat ini banyak tugas dari Bu Lisa juga Nah, banyak dari ini. Kalau Iya, kita belum teknis kayak ngulang-ngulang gini, pelajaran sebelumnya. kalau teknis Tapi kayak gini kita memikirkan kan kita tambah berat juga Bu Dia, kok, mohon maaf. kok mahasiswa, Bu, yang hmm, harus dipisahkan? Itu maksudnya. ya, 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 ya. Nanti saya sampaikan ke Bu Sunti ya. Seharusnya kan pihak kampus, Bu. Jadi kami tinggal belajar tuh. Seperti semester 1, 2, dan Alhamdulillah sampai 3 lah lancar. 4 udah mulai kami rekam sendiri juga tuh waktu itu. Kami udah kebingungan juga. Hmm, ya, 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 ya. Nanti saya sampaikan ke Bagian Pendidikan ya. Ya sama itu Oke, loh, Bu. saya lanjut ya. Kalian di Apa, ini kenapa? apa apa ditaruh di Upload di Google ya. di Google Drive. drive-nya sekalian gitu. Jangan disuruh mahasiswa lagi Belum, upload lagi belum gitu. dianu ya. Google Drive-nya belum Ini buatkan. barusan di share biasa. Heeh, Ke nanti di suruhnya drive-nya kasih. kemarin Hmm, masih baru Dokter Liza aja yang bikinannya Dokter Liza itu. Belum ada oh folder gitu. mata pelajaran lain. Ya, 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 ya. Oke, oke, nanti saya sampaikan ya. Nah, Iya, baik. Bu Dia. Terima kasih, Bu Dia. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, prinsip dasar terapi latihan. Nah, jadi, Anda untuk melakukan melengkapi terapi akupuntur itu harus dengan latihan juga atau harus dengan gerakan. Jadi, untuk membuat sebuah terapi, Anda butuh program. Jadi, program terapi latihan itu tujuannya untuk menghilangkan gejala keterbatasan gerak dan mengembalikan fungsi normal tubuh. Adapun syarat supaya Anda bisa membuat program, itu Anda harus betul-betul paham prinsip dasar dan efek dari terapi. Kemudian mampu mengevaluasi fungsional tubuh penderita. Jadi pasien ini keluhannya di mana sih? Kelainannya di mana? Untuk tahu kelainan itu kan Anda harus paham yang normal seperti apa. Jadi harus bisa mengevaluasi fungsional tubuh pasien, kemudian paham hubungan antara anatomi dan kinesiologi bagian tubuh penderita yang bermasalah. Jadi kalau apa kinesiologi itu ilmu gerak ya. Jadi gerakan yang normal itu seperti apa, anatomi normal seperti apa, apakah pasien ini skoliosis atau normal dan seterusnya. Kemudian paham tahap disability penderita dan kemungkinan recovery yang bisa dicapai. Jadi kalau ada pasien yang tidak bisa melakukan gerakan A misalnya, oh berarti ini eh, kemungkinan nanti bisa sembuh 100% kah atau tidak. Misalnya pasien stroke. Pasien stroke itu kan tergantung dari luas area apa yang rusak di otak. Nah, kalau kalau kerusakannya parah, ya kita harus paham kemungkinan dia bisa sembuh berapa persen. Kita harus harus tahu juga atau mungkin sakit yang lain-lain. Oh, ini harusnya eh, bisa sembuh 100% kalau di akupuntur dengan latihan misalnya. Jadi paham tahap disability atau ketidakmampuan penderita dan kemungkinan recovery yang bisa dicapai. Kemudian paham indikasi, kontraindikasi, dan komplikasi dari latihan. Jadi untuk latihan nafas misalnya harusnya seperti ini. Yang tidak boleh dilakukan itu apa? Misalnya pasien jantung harus latihan nafas, latihan apa? Rongga dada dan seterusnya. Kemudian yang tidak boleh apa? Misalnya lari langit dan seterusnya. Atau untuk pasien tua yang tidak boleh apa? Jadi paham indikasi, kontraindikasi, serta komplikasi dari latihan. Adapun tujuan dari
exercise terapi atau terapi latihan itu memperbaiki atau mencegah gangguan fungsi tubuh, kemudian memperbaiki kecacatan, mencegah atau mengurangi faktor risiko gangguan kesehatan, kemudian mengoptimalkan status kesehatan dan kebugaran. Adapun terapinya itu dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan individu setiap penderita dengan tujuan utama mengoptimalkan fungsi tubuh. Jadi, eh, tiap-tiap orang itu kebutuhannya beda-beda ya. Untuk yang misalnya sama-sama sakit pinggang, tapi untuk yang sakit pinggangnya ibu hamil dengan sakit pinggangnya yang bukan ibu hamil beda. Kemudian yang untuk lansia itu juga beda. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan si pasien. Kalau lansia Anda suruh latihan apa sit up misalnya, dipakai nanti jangan-jangan tulangnya bisa fraktur ya karena osteoporosis. Jadi terapi latihan dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan individual setiap penderita dengan tujuan utama mengoptimalkan fungsi tubuh. Minimal dia tidak tergantung ke orang lain. Adapun indikasi dari terapi latihan yaitu pertama nyeri. Jadi kalau ada nyeri bisa kita lakukan terapi, diberi terapi latihan. Jadi kalau nyeri itu bukannya kita menghindari rasa nyeri ya, tapi dengan melakukan gerakan itu nyeri bisa berkurang. Kemudian kelemahan dan penurunan ketahanan otot. Nah, ini kalau ada kasus seperti ini merupakan indikasi dari terapi latihan. Kemudian pengurangan jangkauan gerak yang bisa dikarenakan kapsul sendinya kaku ataupun pengurangan panjang otot atau atrofi ya. Jadi eh, sendinya kaku ataupun ototnya yang memendek itu kita beri terapi latihan. Kemudian mobilitas sendi yang berlebihan, harusnya itu gerakannya hanya hanya segini, ini 11 itu bisa dilakukan dengan terapi latihan. Kemudian postur postur tubuh yang abnormal, misalnya membungkuk atau skoliosis dan seterusnya. Kemudian gangguan keseimbangan, stabilitas postur, koordinasi, dan perkembangan dan tonus otot. Jadi kalau ada gangguan keseimbangan, posturnya tidak stabil, koordinasinya tidak bisa, jadi mau makan gini, nyendok untuk nyampe ke mulut susah. Kemudian perkembangan dan tonus ototnya menurun atau sebaliknya. Kemudian gangguan kardiovaskuler sebagai pengurangan kapasitas aerobik. Jadi ketahanan kardiopulmonernya terganggu dan gangguan sirkulasi. Gangguan sirkulasi biasanya darah ya, sirkulasi darah. Nah, untuk membuat tahap-tahap dari terapi latihan yang pertama yaitu asesmen. Asesmen atau pemeriksaan. Ini Anda mengumpulkan informasi subjektif dan objektif sebanyak-banyaknya. Informasi subjektif itu apa yang dikeluhkan pasien. Jadi misalnya ada pasien datang, kita tanya keluhannya apa, atau mungkin kalau pasiennya tidak bisa komunikasi, bisa dengan keluarganya. Jadi apa sih yang dikeluhkan pasien itu, misalnya, saya kok pusing ya, rasanya kok seperti ini, bla 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 bla. Itu informasi subjektif. Informasi objektifnya kita periksa sendiri, apakah betul apa keluhan yang disampaikan oleh pasien itu, atau mungkin itu hanya apa psikosomatis. Psikosomatis itu jadi kalau diperiksa penyakitnya tidak ada, tapi pasien merasakan sakit. Itu secara psikis, sakitnya secara psikis ya. Jadi kita kumpulkan informasi subjektif sebanyak-banyaknya dan objektif sebanyak-banyaknya. Jadi bisa melakukan apa pemeriksaan gerakan atau apa luas gerak sendi dan seterusnya. Pemeriksaan syaraf. Jadi semua informasi dikumpulkan. Setelah semua informasi terkumpul, kita melakukan planning atau melakukan perencanaan. Perencanaan terdiri dari dua, goal dan planning. Sebelum kita melakukan apa perencanaan, kita sudah harus tahu goalnya dulu. Seperti tadi ya, apa recovery-nya sampai seberapa itu kita harus harus tahu.
Jadi misalnya ada pasien habis operasi fraktur atau patah tulang, itu goalnya apa? Kalau misalnya tidak ada apa gangguan di yang lain-lain, misalnya goalnya pasien bisa berjalan lagi. Jadi goal pasien bisa berjalan lagi. Kemudian planningnya itu disesuaikan dengan goalnya. Jadi untuk mencapai misalnya Anda mau kalau eh, ke Surabaya misalnya ke Tunjungan Plaza, dari kampus AS ke Tunjungan Plaza. Goalnya Tunjungan Plaza. Planningnya untuk menyampai ke goal ini kita bisa lewat beberapa jalan. Bisa naik sepeda motor, bisa naik taksi online, bisa jalan kaki dan seterusnya. Jadi eh, dari goal ini kita harus harus melakukan planning apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai goal ini. Kemudian dari planning itu kita implementasikan, kita kita lakukan. Jadi kita terapi. Kemudian setelah diterapi, dievaluasi. Mengevaluasinya membandingkan sebelum terapi dan sesudah terapi. Itu hasilnya seperti apa. Kemudian disesuaikan dengan goalnya. Sudah sampai ke goalnya atau belum? Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu beri home program. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi Anda nanti kalau melakukan terapi, itu Anda harus harus melakukan tahap-tahap itu ya. Jadi asesmen dulu, kemudian dari situ kita buat goalnya, perencanaan itu terdiri dari goal dan planning. Sesudah ada planningnya, baru kita implementasikan. Setelah itu kita evaluasi, sesuaikan sebelum dan sesudah, kemudian lihat goalnya sudah nyampe atau belum, kemudian home program. Home program ini menunjang keberhasilan terapi. Jadi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian apa misalnya harus latihan dan seterusnya. Itu ada di home program. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Kita masuk ke sini. Terapi latihan untuk kasus obscene. Jadi pada saat hamil, itu terjadi perubahan anatomi dan fisiologi. Yaitu pertama terjadi perubahan pada sistem endokrin, kemudian sistem reproduksi, sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskuler, sistem respiratori. Untuk perubahan sistem endokrin itu muncul HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Ini biasanya muncul 10 hari sesudah konsepsi. Jadi sesudah terjadi pembuahan, itu 10 hari kalau berhasil, kalau apa hamil, itu muncul HCG, hormon Human Chorionic Gonadotropin. Biasanya kalau 10 hari ini eh, pemeriksaannya melalui darah ya. Tapi kalau melalui urin itu lebih dari itu baru baru bisa kelihatan. Semakin tinggi kadar HCG, itu semakin baik embrionya menempel di uterus. Jadi minimal 60 international unit per mililiter. Jadi kalau di bawah dari 60 itu kemungkinan bisa abortus, jadi gugur bayinya. Tapi kalau di atas 60 itu nempelnya kuat itu di embrionya nempel kuat di uterus.
Kemudian estrogennya meningkat, progesteronnya juga meningkat. Ini gambarannya, ini HCG-nya. Jadi mulai sebelum minggu keempat, jadi ini ovulasi, minggu keempat, dia naik. Minggu ke-8, dia di puncaknya. Ini yang bisa dilihat di urin ya. Kemudian ini, dia akan turun. Pada minggu-minggu kesekian, itu tidak terlalu tampak kalau dites urin lagi. Kemudian, ini estrogennya, dia meningkat di usia-usia 24 minggu. Ini sampai sampai sekian ya. Kemudian yang progesteronnya, ini dia di sini akan menurun. Kemudian kalau sistem reproduksinya, itu uterus akan berubah. Jadi terjadi hipertrofi otot luar, vaskularisasinya meningkat, kemudian uterus bagian bawah mengembang dan serviksnya jadi lentur. Dan serviksnya lentur ya. Payudaranya mengembang. Kemudian kalau sistem muskuloskeletalnya, terjadi perubahan postur. Jadi postur tubuh jelas berubah ya, karena perutnya menjadi lebih besar. Kemudian biasanya lebih lordosis ya, hiperlordosis. Rongga dadanya melebar. Kemudian karena terjadi perubahan hormon, itu mengakibatkan perubahan jaringan ikat. Jadi jaringan ikatnya tuh lebih lebih lemah ya, gampang apa? Gampang kesleo dan seterusnya. Kemudian terjadi peningkatan berat badan dan peningkatan retensi cairan. Jadi cairannya tertahan di tubuh, akhirnya bengkak. Kemudian kalau sistem kardiovaskuler itu jantungnya berubah ya, karena dia memompa darah untuk si ibu dan janin. Kemudian cardiac output-nya juga berubah, heart rate-nya apa, denyut jantungnya berubah, stroke volume berubah, eh, tekanan darah arterial juga berubah, tekanan venanya juga berubah. Jadi ini untuk sistem respiratori. Jadi ini, sorry. Jadi ini kalau tidak hamil, itu kondisinya seperti ini. Kalau ini yang hamil. Jadi residual volume-nya lebih besar yang tidak hamil daripada yang hamil. Kemudian ada volume lebih lebih besar yang ibu hamil. Kapasitas vitalnya juga lebih banyak yang ibu hamil daripada yang tidak hamil. Kemudian aduh, perubahan anatomi dan fisiologi selama kehamilan. Jadi berat badannya naik, normalnya naiknya itu 25%. Kalau di bawah 25% biasanya apa ada sesuatu. Jadi misalnya apa ada gangguan di janinnya atau biasanya oleh dokter disuruh meningkatkan berat badan ya. Kemudian sistem organnya, jadi sistem reproduksinya uterusnya berubah, kemudian sistem urinary, ginjal dan ureternya berubah. Jadi ginjal itu kan dia akan menyaring untuk kebutuhan bukan dua ya kalau bayinya double. Jadi untuk ibu dan janinnya, ureternya juga. Sistem pulmoner, jadi saluran nafas atas, lingkar dada, posisi kosta, diafragma, dan volume tidur akan berubah.
tingkat dada meningkat. Kemudian posisi kostanya juga akan berubah karena terdesak ya kalau semakin semakin besar apa, janinnya atau bulannya semakin semakin mendekati kelahiran itu posisi kosta akan berubah, diafragmanya juga terdesak, parunya juga jadi lebih sering sesak nafas ya. Kemudian sistem kardiovaskuler, volume darah, plasma darah, vena ekstremitas atas, tekanan vena cava inferior, ukuran jantung, irama jantung, tekanan darah akan berubah semua. Jadi selain karena tekanan, kemudian kebutuhan dari si ibu dan anak akan merubah sistem kardiovaskuler. Kemudian kalau sistem muskuloskeletalnya, otot abdomen, ligamen, sendi, dasar panggul itu juga akan berubah. Postur tubuh di bahu, cervical lordosis, center of gravity-nya juga akan apa namanya bergeser. Karakteristik perubahan selama kehamilan pertama yaitu perubahan gravitasi ke depan dan ke bawah. Jadi karena ada apa perutnya besar, itu terjadi pergeseran. Jadi kalau awalnya itu di badannya agak ini ya, center of gravity-nya itu di depan, itu karena pergeseran perutnya ke depan, itu otomatis apa gravitasinya juga akan berubah. Nah, ini otomatis kan dia akan apa, mengembalikan posisi tubuhnya menjadi tegak lagi. Jadi akan terjadi perubahan apa kurva dari tubuh. Jadi biasanya terjadi nyeri pinggang karena postur tubuhnya yang berubah tadi ya. Jadi hiperlordosis dan seterusnya. Center of gravity-nya juga berubah. Kemudian perubahan hormonal melunakkan ligamen dan jaringan ikat sehingga mengganggu stabilitas jatuh dan seterusnya. Sehingga alignment yang baik itu akan mencegah gangguan atau strain pada sendi. Jadi harus harus menjaga garis seluruh tubuh atau alignment. Kemudian otot abdomen mengalami stres karena pembesaran rahim. Kemudian mempertahankan pelvis pada posisi yang tepat melindungi otot dari regangan dan separasi. Jadi eh, biasanya kalau hamil itu ototnya melau ya. Itu terjadi regangan dari otot dan kalau kalau parah akhirnya terjadi diastasis rekti. Jadi meregangnya apa? Biasanya di linea albanya di garis putih yang di tengah-tengah itu ya. Itu terjadi separasi atau apa? Meregang. Meregangnya berlebih. Nah, supaya tidak terjadi stresma itu harusnya di ototnya di treatment dari awal ya supaya dia siap untuk meregang dan bisa kembali lagi. Kemudian alignment dan postur yang tepat itu membantu ekspansi paru dan pertukaran udara yang berkurang karena terjadi pembesaran uterus. Jadi karena uterusnya membesar dia akan mendesak ke atas, ke bawah, belakang. Jadi atas itu akhirnya volume parunya menjadi menurun, bukan volume paru ya parunya, tapi karena tekanan tadi dadanya biasanya parunya bisa mengembang begitu akan tidak bisa maksimal mengembangnya sehingga pertukaran udara itu akan berkurang. Pada saat hamil itu kondisi muskuloskeletal, fisik maupun emosi itu berubah dari kondisi normal. Jadi jangan heran kalau bumil itu eh, sensi. Kemudian terapi fisik itu fungsinya untuk memonitor
dan mengevaluasi perubahan fisik. Jadi lebih fokus ke maintenance daripada menghilangkan penyakit atau deformitas. Jadi latihan-latihan pada saat hamil ataupun sudah melahirkan itu untuk fokus ke arah maintenance. Adapun latihan pada kehamilan itu mengurangi rasa yang tidak nyaman ringan, rasa tidak nyaman yang ringan yang berhubungan dengan kehamilan. Misalnya eh, kakinya bengkak, kemudian nyeri punggung, mual, postur tubuh menjadi lebih baik dan lebih lentur, kemudian sirkulasinya jadi meningkat, membantu untuk mengontrol relaksasi atau ekspulsi selama kelahiran persalinan. Jadi pada saat melahirkan nanti dia akan lebih rileks dan lebih lebih bisa mengatur nafasnya. Kemudian memberikan rasa nyaman, mempertahankan kesehatan dan mengurangi masalah, terutama selama stres dalam kehamilan lanjut dan persalinan. Biasanya kalau mau melahirkan itu stres ya, ada yang takut, ada yang eh, bingung dan seterusnya. Kemudian kontraindikasi di latihan, jadi yang tidak boleh diberi latihan hamil itu ketuban pecah. Kalau ketubannya pecah jangan diberi latihan ya. Kemudian persalinan prematur. Persalinan prematur paham ya? Preeklamsia. Preeklamsia itu apa? Jadi biasanya tensinya tinggi pada saat hamil. Kemudian plasenta previa. Plasenta previa itu letak plasentanya di bawah. Jadi ari-arinya di bawah janin, harusnya kan di atas ya. Kemudian kehamilan multiple. Kehamilan multiple ini bayi kembar. Kemudian perdarahan trimester 1 dan 2 yang persisten, pernah ada perdarahan, nah itu jangan. Kemudian atau pernah mengalami kram atau perdarahan selama kehamilan ini. Hipertensi berat, anemia, dan sakit jantung. Adapun Ya, kondisi yang perlu dievaluasi, yang dimaksud kram tadi apa ya? Kram mananya ya? yang mana? Ini loh, atau pernah mengalami kram atau perdarahan itu. Oh, jadi pada saat hamil itu pernah kram atau perdarahan. Jadi kadang-kadang kan yang masih trimester berapa gitu ada bleeding gitu. Biarpun bleedingnya ringan ya pergantian, tapi tidak boleh dilakukan terapi. Tidak boleh dilakukan latihan. Jadi ini Kalau kalau baik kram itu latihan perutnya gitu dah. Perutnya apa kakinya bukan gitu. sih, bukan lebih ke ekstremitasnya ya. Oh. Ada lagi? Oke. Kondisi yang perlu dievaluasi sebelum latihan itu obesitas, kemudian anemia, diabetes, penyakit jantung dan paru, hipertensi, penyakit tiroid, dan pertambahan berat badan yang kurang selama hamil. Kemudian kelainan fisik atau penyakit otot dan tulang, abortus habitual. Abortus habitual itu sering keguguran ya. Kapan latihan itu harus berhenti? Jadi pada saat latihan, apabila timbul nyeri dada, pusing, sakit pinggang, itu harus segera berhenti. Kemudian timbul kontraksi uterus tiap 3 menit sekali. Nah, ini habis itu kalau lebih cepat berarti anaknya langsung launching ya. Kemudian terjadi perdarahan pervaginam, timbul sesak nafas, takikardi lebih dari 140 kali per menit, jeduk 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 gitu ya. Kemudian mual-mual dan muntah, udem menyeluruh, udem atau bengkak menyeluruh. Dia harus dihentikan latihannya.
terjadi penurunan gerakan janin. Jadi awalnya yang janin bergerak, kemudian setelah latihan kok tahu-tahu janinnya diem, itu tidak boleh latihan lagi, harus berhenti. Ada pengaruh olahraga pada ibu dan janin, pengaruh jangka pendeknya, energi ibu bisa meningkat, kemudian nyeri punggung bawah jadi berkurang, kram tungkai bawah berkurang, nafas pendek jadi berkurang, kemudian menstimulasi janin juga, janin pertumbuhannya lebih bagus kalau si ibunya ini olahraga. Kemudian kondisi untuk persalinan menjadi lebih baik, di persalinan itu lebih siap, nafasnya juga lebih kuat, dan seterusnya. Kemudian untuk jangka panjangnya, mencegah uterus gantung atau kolaps uteri. Kemudian mempertahankan tonus vagina, mencegah ngompol, mencegah nyeri punggung, mempertahankan tonus otot perut, kemudian si ibu tetap fit. Nah, ini terapi latihan kehamilan pada saat hamil dan pada saat sesudah melahirkan. Untuk apabila terjadi distasis rekti, itu lakukan abdominal exercise atau latihan otot perut ya. Kemudian apabila terjadi low back pain atau nyeri punggung bawah, untuk membetulkan postural itu perlu proper body mekanik dan eh, diberi ES. Kemudian apabila terjadi sacroiliac pain, jadi nyeri punggung bawah yang disebabkan oleh eh, klien di sacroiliac, itu pergunakan korset. Kemudian hindari tumpuan pada satu kaki. Jadi kadang-kadang apa berdiri gitu, kakinya diangkat satu, ditumpukan ke kaki yang lainnya, dan seterusnya. Hindari supaya tidak terjadi sacroiliac pain. Kemudian varicose vein. Varicose vein ini rises. Kurangi posisi berdiri. Kemudian beri stocking elastik, sering mengelevasi ekstremitas bawah. Jadi eh, kurangi terlalu banyak berdiri. Kemudian kalau perlu gunakan stocking. Kemudian sering mengangkat kakinya. Pelvic floor dysfunction. Jadi pelvic floor dysfunction itu penurunan kekuatan otot dasar panggul. Lakukan pelvic floor exercise atau senam Kegel ya. Kemudian elektrostimulator. Joint laxity ini sendinya yang mudah apa? Mudah goyang atau mau cedera. Itu terapinya yaitu mengurangi beban sendi. Mengurangi beban sendi bisa dengan menurunkan berat badan atau menguatkan otot-otot distalnya atau juga berikan deker. Nah, ini untuk goal dan program terapi latihan untuk kehamilan. Kita tentukan goal dulu. Misalnya goalnya terjadi perbaikan postur sebelum dan sesudah kehamilan, kemudian meningkatkan kesadaran body mekanik yang benar, menyiapkan ekstremitas atas untuk perawatan bayi. Jadi setelah melahirkan kan diharapkan ibunya bisa memandikan anak, gendong, dan seterusnya. Kemudian program untuk jadi program untuk ini lakukan evaluasi postur dengan melakukan stretching, training, kemudian penguatan otot postural.
untuk meningkatkan kesadaran body mekanik yang benar, itu perlu belajar body mekanik yang benar. Bagaimana cara duduk, berdiri, mengangkat benda, berbaring, dan pindah posisi. Misalnya dari duduk ke berdiri, atau dari tidur ke duduk, seterusnya. Dari duduk ke berdiri. Kemudian menyiapkan ekstremitas atas untuk perawatan bayi. Nah, ini latihan dengan beban. Latihan dengan beban, bukan beban hidup ya. Jadi boleh pakai barbel, atau kalau begitu pakai air mineral ya. Boleh. Kemudian selain menyiapkan ekstremitas atas, perlu juga menyiapkan ekstremitas bawah untuk menyangga peningkatan berat badan, kemudian memperbaiki sirkulasi. Kemudian meningkatkan kesadaran kontrol pelvic floor. Programnya untuk meningkatkan apa? Jadi memperbaiki sirkulasi, menyiapkan menyangga berat badan, itu bisa kita beri stocking elastik, kemudian latihan stretching, kemudian memilih sepatu yang baik. Jangan pakai high heel ya. Kemudian untuk meningkatkan kesadaran kontrol otot pelvic floor, bisa dilakukan kontraksi dan relaksasi otot pelvic floor. Jadi seperti menahan BAK dan BAB, kontraksi, kemudian lemes, kontraksi lagi, lemes. Kemudian selanjutnya, goalnya mempertahankan fungsi abdomen dan mencegah koreksi diastasis rekti, meningkatkan atau mempertahankan fungsi kardiovaskuler, kemudian memberi info perubahan dan pada saat hamil dan kelahiran. Adapun programnya untuk mempertahankan fungsi abdomen dan mencegah diastasis rekti, kita bisa melakukan evaluasi dan monitor diastasis rekti, kemudian menguatkan otot abdomen dengan aman. Untuk meningkatkan atau mempertahankan fungsi kardiovaskuler, itu bisa dilakukan terapi aerobik, disesuaikan dengan kondisi ibu hamil. Kemudian, untuk memberi info perubahan saat hamil dan kelahiran, kita beri edukasi kehamilan. Jadi kita memberi penyuluhan ke pasien, apa yang akan terjadi pada saat hamil, perubahan-perubahan apa, dan seterusnya. Kemudian, goal yang ke-9, meningkatkan keahlian relaksasi. Kemudian mencegah masalah yang berhubungan dengan kehamilan, mestinya contohnya LPP, kelainan pelvic floor, dan penurunan sirkulasi. Programnya yaitu latihan teknik relaksasi. Kemudian, mencegah masalah yang berhubungan dengan kehamilan, perlu dilakukan edukasi tentang masalah saat kehamilan, teknik latihan pencegahan yang tepat. Kemudian yang ke-11, goalnya menyiapkan fisik untuk melahirkan dan aktivitas pasca melahirkan. Kemudian evaluasi latihan melahirkan yang aman. Programnya memperkuat otot yang dibutuhkan untuk melahirkan. Kemudian instruksi latihan diberikan instruksi latihan untuk pasca melahirkan. Jadi beda ya, senam untuk ibu hamil dan senam nifas. Untuk kontraindikasinya, ada kontraindikasi absolut dan tidak absolut. Yang absolut itu inkompeten serviks, di ada gangguan di sarafnya. Kemudian vaginal bleeding, jadi di apa namanya, bedah placenta previa, ruptur membran, prematur labor atau kehamilan prematur, maternal heart disease, sakit jantung pada saat hamil, maternal diabetes atau hipertensi,
Jadi terjadi diabetes ataupun hipertensi pada saat hamil. Sebelum hamil dia tidak sakit apa-apa. Untuk kontraindikasi tidak absolut, ada multiple gestation, anemia, infeksi sistemik, kelelahan yang berat, nyeri muskuloskeletal, kemudian overheating, diabetes, diastasis recti, uterine contraction. Kita lanjut ke tujuan senam hamil. Jadi pada saat hamil itu sebaiknya dilakukan senam hamil kecuali ada kondisi yang merupakan kontraindikasi. Jadi tujuan senam hamil itu menguasai teknik pernafasan, latihan. Jadi latihan pernafasan ini bermanfaat untuk mendapatkan oksigen. Sedangkan tekniknya dilatih supaya ibu siap menghadapi persalinan. Jadi ada latihan nafas sendiri. Kemudian memperkuat elastisitas otot. Memperkuat dan mempertahankan elastisitas otot dinding perut sehingga mencegah atau mengatasi keluhan nyeri bokong. Di perut bagian bawah itu akan keluar lesir atau ambeien. Kemudian mengurangi keluhan. Jadi latih sikap tubuh selama hamil akan mengurangi keluhan yang timbul akibat perubahan bentuk tubuh. Melatih relaksasi. Jadi proses relaksasi itu akan sempurna dengan melakukan latihan kontraksi dan relaksasi yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan atau rasa sakit pada saat proses persalinan. Kemudian menghindari kesulitan. Jadi senam ini perlu untuk membantu persalinan sehingga ibu bisa melahirkan tanpa kesulitan, serta menjaga ibu dan bayi tetap sehat setelah melahirkan. Kemudian memperkuat dan mempertahankan kelenturan otot dinding perut dan dasar panggul yang penting dalam proses persalinan. Ada tujuan dari hamil yang pertama yaitu mengurangi kecemasan dan ketegangan selama kehamilan. Kemudian melatih berbagai teknik pernafasan yang penting supaya persalinan itu bisa berjalan lancar dan lebih cepat. Memperlancar persalinan normal tanpa fisik dan mental, secara fisik dan mental. Kemudian meningkatkan mood dan pola tidur si ibu. Mempercepat penurunan berat badan ibu setelah melahirkan. Kemudian anjuran pada saat makan senam hamil itu latihan yang teratur setidaknya 3 kali dalam seminggu. Kemudian selama trimester kedua dan ketiga, hindari gerakan berbaring terlentang karena akan mengurangi aliran darah ke janin. Kemudian hindari latihan yang menguras tenaga sehingga terengah-engah. Jadi kalau terengah-engah itu eh, salah ya. Jadi ini tanda bahwa janin dan Anda akan kekurangan oksigen. Jadi jangan sampai menggos-menggos karena kekurangan oksigen ya. Kemudian jagalah keseimbangan tubuh selama latihan, jangan sampai jatuh. Anjuran dalam melakukan senam hamil yang pertama yaitu menghindari gerakan atau latihan yang menimbulkan trauma atau desakan pada perut. Kemudian minum banyak cairan sebelum atau selama latihan untuk mengurangi risiko dehidrasi atau overheating. Kemudian lakukan relaksasi dan peregangan sebelum dan sesudah latihan. Kemudian makan makanan yang sehat seperti buah, sayur, dan karbohidrat yang kompleks. Sampai di sini ada pertanyaan. Izin tanya, Bu.
Ya, monggo. Kalau mau mulai di awal, kalau di situ kan ada yang dari trimester kedua sampai ketiga. Kalau yang baiknya itu mulai senam hamil itu mulai apa bisa dari trimester awal gitu, Bu? Jangan dulu, trimester awal itu rawan untuk ya, abortus ya. Jadi sebaiknya mulai trimester kedua, selama tidak ada kontraindikasi. Nunggu nunggu kuat dulu ya tertanam di rahimnya ya janinnya. Mm, iya, iya. Ya, baik, Bu. Oke, lanjut ya. Kemudian apa latihan untuk dysmenorrhea. Jadi dysmenorrhea itu nyeri haid yang dialami pada perut bagian bawah, biasanya muncul sesaat sebelum atau selama menstruasi. Jadi kondisi ini mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu kualitas hidup dan produktivitas dari wanita. Salah satu pendekatan non-farmakologis yang efektif itu adalah terapi latihan. Adapun mekanisme dan manfaat terapi latihan yang pertama yaitu meningkatkan sirkulasi darah ke daerah pelvis sehingga mengurangi spasme otot. Kemudian melepaskan endorfin. Jadi endorfin ini hormon yang berperan sebagai analgesik alami, morfin yang dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian mengurangi stres dan kecemasan. Jadi stres dan cemas ini memperburuk persepsi nyeri. Kemudian meningkatkan fleksibilitas otot dan mengurangi ketegangan pada otot perut serta punggung bawah. Jenis latihan yang bisa dipakai yaitu latihan aerobik ringan sampai sedang. Jadi bisa jalan cepat, jogging ringan, bersepeda atau berenang sekitar 30 sampai 45 menit 3 sampai 4 kali per minggu. Jadi ini terbukti menurunkan intensitas dari menstruasi. Jadi kalau bisa itu pada saat sebelum menstruasi itu lakukan aerobik ringan. Kemudian bisa juga latihan yoga. Yoga itu posenya yang seperti kobra, jadi bhujangasana atau cat cow pose, pose kucing anu itu ya. Kemudian child pose dan supine twist. Jadi menurut penelitian ini yoga memang efektif menurunkan nyeri haid dan memperbaiki kualitas tidur. Kemudian latihan pergerakan atau stretching exercise. Jadi stretching fokus pada otot perut, punggung bawah, dan paha. Ini rutin dilakukan 10 sampai 15 menit setiap hari itu bisa membantu mengurangi kram. Kemudian latihan relaksasi pernafasan atau breathing exercise. Jadi teknik pernafasan dalam atau diaphragmatic breathing, jadi latihan nafas diafragma itu bukti mengurangi ketegangan otot dan memperbaiki oksigenasi tubuh. Jadi ini untuk yang dysmenorrhea. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut lagi.
Jadi ini tadi AIS. Program terapi latihan itu tujuannya menghilangkan gejala keterbatasan gerak, mengembalikan fungsi normal tubuh. Syaratnya harus paham dasar dan efek, prinsip dasar dan efek dari terapi, kemudian mampu mengevaluasi fungsional tubuh penderita, paham hubungan antara anatomi dan fisiologi bagian tubuh yang bermasalah, paham tahap disability penderita dan kemungkinan recovery yang bisa dicapai, paham indikasi dan kontraindikasi serta komplikasi dari latihan. Jadi sudah ya. Ini sekarang terapi latihan untuk frozen shoulder. Frozen shoulder, Anda tahu ya, frozen itu freeze atau beku. Jadi shoulder itu bahu-bahunya beku atau eh, kaku, tidak bisa digerakkan. Jadi frozen shoulder itu penyakit dengan karakteristik nyeri dan keterbatasan gerak. Penyebabnya idiopatik, tidak tahu. Sering dialami oleh orang yang berusia antara 40 sampai 60 tahun dan biasanya memiliki riwayat trauma seringkali ringan. Adapun anatomi dari sendi bahu, tulang penyusunnya yaitu bagian proksimal dari humerus, kemudian scapula, clavikula, sternum. Ada sendinya, itu ada sendi glenohumeral, sternoclavicular, acromioclavicular, kemudian scapulotoraxid, dan suprahumeral joint. Gerakannya yang glenohumeral, os glenoideus sama os humerus, itu ada fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, internal rotasi, eksternal rotasi, horizontal abduksi, horizontal adduksi. Kemudian untuk sternoclavicular joint itu elevasi, depresi, protraksi, retraksi, dan rotasi. Patofisiologinya itu ada perubahan patologi pada kapsul articularis glenohumeral. Jadi pada kapsul sendi bagian anterior anterior superior, jadi depan depan atas itu mengalami sinovitis atau radang pada sinovialnya, terjadi kontraktur ligamen korakohumeral dan penebalan pada ligamen superior glenohumeral. Kemudian pada kapsul sendi bagian anterior inferior itu mengalami penebalan pada ligamen inferior glenohumeral dan perlengketan pada recessus axillaris. Kemudian pada kapsul sendi bagian posterior terjadi kontraktur, sehingga khas pada kasus ini biasanya rotasi internal itu paling bebas, abduksinya terbatas, dan rotasi eksternal paling terbatas atau bisa disebut juga sebagai pola kapsuler. Jadi karena gangguan di kapsul sendi, disebut pola kapsuler. Ya. Perubahan patologi tersebut itu merupakan respon terhadap rusaknya jaringan lokal berupa inflamasi pada membran sinovial dan kapsul sendi glenohumeral yang membuat eh, jadi lengket ya, adesif atau terjadi perlengketan sehingga menyebabkan perlengketan pada kapsul sendi dan terjadi peningkatan viskositas cairan sinovial sendi glenohumeral dengan kapasitas volume hanya sebesar 5 sampai 10 ml. Normalnya 20 sampai 30 ya. Dan selanjutnya kapsul sendi glenohumeral menjadi mengkerut. Pada pemeriksaan gerak pasif ditemukan keterbatasan gerak pola kapsuler dan pump and feel. Ini yang disebut sebagai frozen shoulder. Jadi tidak semua kaku pada bahu itu disebut sebagai frozen shoulder ya. Frozen shoulder ini lebih 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 parah sih ya. Jadi sampai sampai kaku sekali. Nah, ini problem dan goalnya.
kita harus tahu problemnya. Pertama, kalau terjadi apa frozen shoulder itu ada nyeri. Problemnya nyeri, goalnya menghilangkan nyeri. Kemudian problem bengkak, goalnya menghilangkan bengkak. Ketidakmampuan melakukan gerakan bahu atau keterbatasan ROM, itu goalnya mampu melakukan gerakan bahu full ROM. Range of motion atau luas gerak sendia. Planningnya, untuk menghilangkan nyeri tadi, bisa dilakukan kompres dingin, kemudian istirahat, atau isometrik kontraksi. Isometrik kontraksi itu melakukan kontraksi tapi tidak ada gerakan sendi. Kemudian untuk menghilangkan bengkak, kompres dingin, elevasi, elevasi itu diposisikan lebih tinggi dari jantung, kemudian isometrik kontraksi. Kemudian eh, goal yang ketiga, mampu melakukan gerakan bahu full ROM, bisa kita berikan pendulum exercise. Anda tahu pendulum ya? Pendulum itu bola yang digantung itu kalau apa ditarik satu gini, kemudian dibalikkan gini yang agak goyang. Jadi apa posisi tangan menggantung, kemudian memegang apa namanya barbel atau apa gitu pemberat, kemudian melakukan gerakan apa fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, endorotasi dan seterusnya. Bukan endorotasi sih, rotasi. Kemudian overhead pulley atau finger ladder. Jadi overhead pulley itu katrol ya. Diletakkan katrol di atas gitu, kemudian diberi tali, kemudian apa? Jadi tangan ini megang megang tangan yang sehat sama yang sakit megang tali tersebut, kemudian ditarik. Yang sehat yang narik, jadi supaya gerakan tangan ini bisa maksimal. Atau kalau finger ladder itu tangga di gimnasiumnya fisioterapi biasanya ada ya. Jadi semacam tangga gitu, tangannya awalnya bisa bergerak sekian, kemudian sekian, naik lagi, dan seterusnya. Kemudian dilakukan stretching, dan lakukan gerakan aktif apabila sudah tidak ada nyeri. Kemudian evaluasinya, bandingkan sebelum dan sesudah terapi. Jadi sebelum terapi itu ROM-nya seberapa, dia mampu melakukan gerakan apa saja. Kemudian sesuaikan dengan goal. Misalnya goalnya nyerinya hilang, apakah nyerinya memang sudah hilang atau enggak, kemudian bengkak dan seterusnya. Jadi evaluasi bandingkan sebelum terapi dan sesudah terapi, sesuaikan dengan goalnya. Untuk home program itu memotivasi penderita dengan memberi pengertian tujuan dari home program. Kemudian melibatkan keluarga penderita untuk kelangsungan home program. Jadi minimal mengingatkan pasien untuk latihan. Atau kalau memang pasiennya masih tergantung ke keluarganya, jadi keluarganya yang melatih. Dan memberikan program latihan mandiri di rumah untuk mengurangi nyeri, bengkak, ataupun keterbatasan gerak. Apabila perlu, supervisi ke rumah penderita. Ada pertanyaan, prosedur? Kalau tidak ada, saya lanjut untuk low back pain atau nyeri punggung bawah. Jadi low back pain atau nyeri punggung bawah, nyeri punggung bawah, itu nyeri yang dirasakan di daerah punggung bawah. Bisa nyeri lokal, itu biasanya karena inflamasi, ataupun nyeri radikuler. Nyeri radikuler itu menjalar ya, atau kedua-duanya. Jadi nyeri yang berasal dari punggung bawah itu bisa berasal dari daerah lain atau sebaliknya berasal dari daerah lain dan dirasakan di punggung bawah atau revert pain. Revert pain itu nyeri rujukan ya. Nyeri yang bukan berasal dari situ, itu tapi yang dirasakan di daerah itu. Penyebabnya bisa karena ketegangan otot atau spasme atau kejang otot, defisiensi otot, serta otot yang hipersensitif.
Anatomi dan kinesiologinya, anatominya tulang itu lumbal terdiri dari lumbal 1 sampai 5. Kemudian otot yang belakang besar itu otot erector spine. Kinesiologinya, gerakannya ada fleksi, ekstensi, lateral fleksi, dan rotasi. Problem dan goalnya, problemnya ada nyeri lokal. Goalnya nyeri lokalnya hilang, kemudian ada nyeri menjalar, goalnya nyeri menjalar hilang, keterbatasan gerak, goalnya keterbatasan gerak hilang atau full ROM. Planningnya untuk menghilangkan nyeri lokal bisa dilakukan pemanasan lokal, kemudian istirahat, kemudian memakai korset lumbal dan latihan William flexion atau William flexion exercise. Kemudian untuk menghilangkan nyeri yang menjalar itu dilakukan pemanasan lokal. Kemudian bisa diberikan traksi lumbal, korset lumbal, dan William flexion exercise. Kemudian menghilangkan keterbatasan gerak, lakukan William flexion exercise dan kuatkan otot antagonisnya. Otot antagonis dari erector spine itu apa? Erector spine itu di belakang. Di depannya itu otot apa namanya? Ada yang tahu? Otot punggung. Terus depannya otot punggung, yang depan itu apa? Otot apa namanya? Ada pertanyaan lagi? Jadi otot rectus abdominis. Ya, silakan. Gimana? Enggak, Bu. Mau jawab takut keliru. Nggak apa-apa. Malam belum ahli. Loh, sekolah kan memang masih belum ahli. Enggak, maksud Juga saya belum mungkin ahli. yang dokter mungkin yang lebih hafal. Dokter Satya sama dokter Indi mungkin yang lebih hafal. Jadi evaluasinya bandingkan sebelum terapi sudah terapi sesuaikan dengan goal. Untuk home programnya, motivasi penderita dengan memberi pengertian tujuan program, kemudian melibatkan keluarga untuk kelangsungan home program, program latihan mandiri di rumah untuk mengurangi nyeri lokal, nyeri menjalar, serta keterbatasan gerak, hindari mengangkat benda berat atau posisi mengangkat benda yang benar. Jadi kalau memang bisa menghindari mengangkat berat, ya dihindari. Tapi kalau tidak bisa, memang kalau misalnya memang pekerjaannya seperti itu beri apa edukasi posisi mengangkat benda yang benar itu seperti apa. Kemudian untuk pasien LBP, low back pain itu tidur di tempat tidur yang rata dan keras. Jangan di tempat tidur yang apa empuk itu ya, itu malah lebih parah sakitnya. Kemudian hindari pakai sepatu high heel karena terjadi pergeseran center of gravity sehingga menimbulkan nyeri punggung bawah. Pakai korset lumbal. Apabila perlu, supervisi ke rumah penderita. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, tanya Bu, kalau HNP sama Monggo. LBP itu sama nggak Bu? HNP itu hernia nukleus pulposus. Jadi kalau biasanya kalau HNP itu juga terjadi LBP. LBP itu nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah penyebabnya macam-macam. Bisa karena ototnya, bisa karena tulangnya, ataupun karena syarafnya bisa. LBP itu lebih luas sih daripada HNP. Kalau HNP itu eh, nukleusnya itu menonjol keluar. Oleh menonjol keluarnya kalau dia nyenggol saraf itu akan terjadi apa gangguan di saraf lumbal. Nah, gangguan saraf itu biasanya eh,
nyerinya beda dengan nyeri karena lokal ya, otot otot ataupun nano. Kalau syaraf itu khasnya ada nyeri menjalar. Jadi apa? Kalau dites gitu ada rasa kayak kesetrum gitu loh. Nyut itu kalau yang apa? NP dan nyenggol saraf. Tapi kalau tidak nyenggol saraf ya enggak enggak jadi terjadi seperti itu. Paham ya Pak Eko ya? Ada Untuk lagi? apa kan ada tonjolan tadi. Untuk ini memperbaiki tonjolan itu bagaimana, Bu? Apakah ada solusinya atau memang harus operasi atau bagaimana, Bu? Kebetulan istri saya itu gitu, Bu. eh Bisa dioperasi, bisa juga tidak. Kalau mengembalikan, memasukkannya lagi sih, kalau dia sudah keluar dan apa, kayaknya susah deh dikembalikan lagi. Biasanya untuk supaya tidak terjepit itu ditraksi, jadi diregangkan supaya ininya apa sarafnya tidak kejepit kalau dia sampai menjepit saraf. Kemudian benjolannya juga mestinya kalau dia tidak sampai robek itu bisa balik lagi sih. Apakah itu bisa ini, Bu? Bisa sembuh total atau bagaimana ya, Bu? Karena istri saya itu dulu kan pernah lumpuh Hmm. BAB atau BAK itu di tempat, Bu. Sampai sekitar 6 bulanan kalau nggak salah. Terus saya treatment, saya juga menggunakan ada suntik injeksi sama ada treatment lainnya lah fisioterapi. Itu Hmm. masih belum ada perubahan waktu itu. Hmm. Terus awalnya kan saya mau start terapi sendiri, cuman karena gimana ya kayak kayak nggak yakin gitu sayanya, Bu. Akhirnya saya lakukan suntik injeksi, lakukan saya fisioterapi itu kok hasilnya kok kurang maksimal. Saking karena saya ke sana kemari nggak ada solusinya, akhirnya saya terapi sendiri. Dan sekarang alhamdulillah sudah sempurna lah. Cuman itu kok kalau kecapean atau dan lain sebagainya itu masih terasa kaku gitu. Nah, ketika terasa kaku itu baru saya terapi lagi. Adakah solusi lainnya, Bu, yang maksudnya bisa nggak merasakan kaku atau bagaimana gitu, Bu? eh Biasanya memang harus lihat apa gambaran anunya ya, gambaran pastinya di tulangnya itu seperti apa. Untuk bisa sembuh total atau tidaknya kita juga harus paham seberapa parah sih kerusakannya. Jadi mungkin mungkin lebih ke menguatkan otot antagonisnya ya. Jadi biar tidak terlalu sering nyeri. Otot antagonisnya otot otot perutnya Pak dikuatkan. Caranya, Bu, Bisa sit up atau knee to chest. Kalau sit up nggak bisa. Knee to chest itu kakinya ditekuk, ditarik ke dada. Tarik ke dada, kemudian diturunkan lagi, tarik turun. Jadi dengan harapannya dengan dibantu otot antagonisnya itu kerja otot yang di belakang erector spine itu tidak terlalu berat. Jadi tidak tidak gampang nyeri. oke, terima kasih, Bu. Kemudian tenang Soalnya kan juga. kalau posisinya, mohon maaf, kalau pas Mm-mm. musim-musim menanam ini kan biasanya kan dia masak untuk tenaga-tenaga yang di sawah itu kalau berdiri itu jadi kayak Mm. setelah masak itu kerasa gitu. Langsung saya lakukan pelemasan, reposisi gerakan gitu enteng. Cuman kalau itu ya kerasa lagi, Bu. Seperti Ya. Jadi sebaiknya senam itu tadi sih menguatkan ototnya, otot antagonis. Terus habis itu kalau pas lagi sibuk banget seperti itu, sebaiknya pakai korset, Pak. sudah, Bu, Pakai sudah korset lumbal. dibeli dari dokter Eh, Goci, spesialis ortopedi di eh, Lah, ya itu.
paling tidak lumayan membantu sih kalau pas saat capek banget gitu pakai korset. Jadi terlalu banyak berdiri pun akhirnya juga terjadi lordosis lumbar juga ya. Nah, itu yang mengakibatkan jadi nyeri. Artinya tetap Ih, ini ya Bu, ada apa lagi. kehati-hatian terus pelan-pelan itu juga perlu dilakukan ya Bu. Iya, Terima kasih Bu karena Dian. memang iya, karena memang sudah terjadi kelainan anatomis ya. Ya memang harus harus hati-hati. Ada lagi? Jadi nanti Anda untuk melakukan terapi ke pasien, usahakan step-stepnya di, dilakukan. Karena dengan begitu nanti Anda bisa bisa menganalisa sih. Oh, berarti kalau pakai terapi ini eh, ternyata bagus ya. Jadi kalau kita arahnya jelas, itu kita bisa mengevaluasi dan itu bisa membantu untuk terapi ke depannya. Ada pertanyaan? Jelas ya. Ini masuk semua ya ini ya? Ya, Bu. Adakah yang tidak masuk? Jumlah 18. Iya. Oke, kalau sebentar, stroke osteoporosis. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri sampai di sini ya. Nanti saya share ke siapa? Ke saya nggak apa-apa, Bu. Keluarga Bu. Ketua kelas, Bu. Keluarga. Keluarga. Ya ke Bu Wardah Saya aja Bu. ada, saya punya kontaknya enggak ya? Kayaknya saya pernah, nanti saya WA, Bu dia. Nah, iya ya. Soalnya kadang-kadang kalau sudah numpuk gitu, apalagi belum saya beri nama, saya juga bingung ini nomornya. Sekalian izin save nomor Bu Dia ya Bu, karena kan saya bimbingannya Bu Dia sama Dokter Lisa. Boleh ya Bu save Monggo, nomornya? monggo. Boleh, boleh, boleh. Iya. Iya, Bu. Saya juga ya, Bu. Oh iya. Oh iya, iya, iya. Oke. Udah saya chat belum? Oke. Iya, iya, iya. Oke, saya kirim ke Bu Wardah ya.
Sudah semua Bu ya? Itu sudah ada RPP-nya. Oh iya, iya. Yang minggu kemarin barangkali sekalian Bu dia. Minggu kemarin apa ya? Minggu kemarin proposal tugas akhir sama Medpen. Oh, ya 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 ya, benar. Kalau materinya Medpen sudah sih, barusan tadi dikirim Bu Sunti, cuma RPS-nya yang belum. Sama yang tugas akhir belum, yang proposal tugas akhir. Sama RPS-nya juga. Me- Medpen sudah dua itu ya Bu dia ya. iya, RPP-nya yang belum ya. Hmm. Terus sama RPP-nya apa lagi? Proposal TA. Bimbel proposal Ya, TA ya. sama materinya kan kemarin pendahuluan. Sen pembimbingnya nggak ada di sini ya. Sebentar. Bapak kemarin yang saya anu yang mana ya? Sebentar. Nanti menyusul aja. Saya lihat lagi materinya yang saya share kemarin yang mana. Oke. Ada lagi selain itu? Sudah ya. Ya. Oke, kalau tidak ada, bisa saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Waalaikumsalam Dia. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bu warahmatullahi Dia. wabarakatuh. Makasih Bu Dia. Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Dia. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.